Saya ke Jerman datang ikut suami. Dulu saya menikah tahun 2000 di Indonesia, tapi kemudian karena urusan visa tidak diizinkan oleh pemerintah kita, urusan anak saya lahir di Indonesia, jadi saya harus berangkat ke Jerman. Jadi sejak itu saya harus tinggal di Jerman ikut suami. Tapi pas saya menikah, suami saya masuk Islam, tapi atas dasar karena mau menikahi saya. Nah, kemudian alhamdulillah saya diamanahi 2 orang putra putri, putri 1, putra 1. Tapi iya, alhamdulillah Ustaz. Setelah sekitar 15 tahun, sayangnya si suami saya itu menyatakan tidak mau Islam lagi. Nah, jadi saya bilang kalau begitu saya tidak bisa, jadi kita harus berpisah karena itu sudah aturan dulu, aturan agama saya. Kalau kamu dia tidak percaya sama Allah Ta'ala. Dia nggak mau, dia bilang mana Allah, dia lihat ke atas kanan kiri gak ada Allah, saya tidak percaya. Jadi saya udah cerai, resmi cerai. Terus tapi anak saya sudah 2 ya dari dia. Sekarang mereka sekitar usia anak saya yang wanita, yang perempuan usianya 19 tahun, yang laki-laki usianya 17 tahun, masuk 18 tahun. Nah, di Jerman ya Ustadz, lingkungannya ya begitu, karena suami saya selalu kasih provokasi, gak usah ini, gak usah ikutin ini, kamu lakukan apa yang kamu lakukan, kamu bebas memilih apa saja. Jadi mereka memutuskan untuk ikut papahnya. Dan saya tidak bisa melarang, karena kalau saya melarang saya akan melawan pemerintah di sini. Karena anak itu kalau sudah mulai 17 boleh memutuskan pilih siapa. Jadi saya biarkan dia. Tapi selalu kita kontak ya seperti biasa, nggak terlalu sering, cuman telepon ketemu sekali-sekali. Hubungan kami baik-baik aja, maksudnya saya dengan mantan, mertua semua baik-baik aja, tidak ada masalah, cuman masalah agama saja. Terus pertanyaan saya Ustadz, suatu saat anak saya bilang, mama saya nggak mau juga ikut, mama saya mau saya makan babi, saya makan semua, saya enggak. Curiga. Saya nggak bisa jawab Ustaz, saya cuma bisa menangis. Dan karena saya tahu bahwa anak-anak itu adalah amanah buat saya, dan amanah yang harus saya jaga. Mungkin atas suatu kegagalan saya pada masa kecil tidak terlalu intensif saya ajarkan, itu kesalahan saya. Saya mohon maaf sama Allah, mohon ampun. Tapi tetap saya masih ragu karena setiap saya pandang anak-anak saya, maaf culiku, maaf saya, karena ini kan dunia dan akhirat, jadi itu dunia saya telah gagal Ustaz. Pernyataan anak saya sudah menyatakan dia tidak mau ikut saya, untuk ikut agama kita. Saya hanya setiap habis sholat saya gunakan untuk hidayah buat anak-anak saya. Saya mohon Ustaz supaya juga mendoakan anak-anak saya. Insya Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia, yang bisa membolak-balik hati manusia. Pertanyaan saya Ustaz, saya selalu ragu. Allah, saya tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah keadaan anak saya ini suatu saat, kan Allah, saya pernah juga tercerita kalau misalnya, amin ya Allah, misalnya saya masuk ke surga dan anak-anak saya menuntut ibu saya tidak memberikan saya, atau saya tidak membimbing saya, dan saya akan bisa dipanggil kembali, karena itu juga adalah amanah yang tidak saya jaga. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya akan diampuni? Tapi satu lagi Ustaz, mohon satu lagi, karena saya bekerja sebagai satu aja Pak. Apakah pekerjaan saya ini bisa dijadikan amal ibadah? Karena saya itu guru TK, saya menganggap pekerjaan itu bisa dijadikan amal ibadah, tapi anak-anaknya kan anak-anak orang yang bukan Muslim gitu Ustaz, apakah bisa menjadi penyimbangan gitu? Baik. Demikian. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu disayang Allah. Amin. Amin. Yang pertama, ibu adalah seorang perempuan yang punya prinsip. Satu sisi,
ibu mesti bertahan hidup di negeri orang. Satu sisi ibu mesti punya status, punya suami dengan anak-anak. Mungkin kalau ibu tidak berprinsip, na'udzubillah, 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 ibu sudah murtad. Ibu sudah tinggalkan Islam demi untuk bertahan dengan suami dan anak. Berapa banyak perempuan dalam Islam melakukan itu. Tapi ibu bisa mempertahankan itu. Maka Allah akan mengampuni segala silap salah dan dosa ibu, insya Allah. Karena ibu mampu bertahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai seorang perempuan di negeri minoritas muslim, maka ini salah satu bukti istiqomah. Camkan itu dalam hati. Yang kedua, dalam Islam yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak adalah seorang laki-laki, suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi seorang perempuan. Kullukum ra'in, setiap kamu laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap laki-laki pemimpin untuk rumah tangganya, istrinya, anaknya. Lalu kemudian setelah itu barulah perempuan. Jadi ibu adalah orang yang bertanggung jawab nomor 2 atas pendidikan anak-anak ibu. Yang ketiga, bahwa anak-anak itu sudah dewasa. Yang satu umur 19 tahun, yang satu umur 17 tahun. Mereka diberi Allah SWT akal. Dengan akal dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu maka dengan akal mereka, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang kalau mati sebelum ada akalnya. Setelah ada akalnya, dia berdosa karena tidak menggunakan akal. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami dunia mau mendengar. Au na'qilu, kami mau berpikir menggunakan akal. Makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka adalah karena tidak menggunakan akal. Jadi orang-orang tua yang tidak sempat mendidik anaknya, maka sesungguhnya setelah anak itu remaja dan dewasa, dia diberikan Allah SWT akal sehat, kecuali kalau maaf dia idiot, kecuali kalau dia belum akil balik, maka dia dituntut kenapa tidak menggunakan akal pikiran untuk mencari agama Islam. Yang keempat, bahwa hidayah tidak ada kata mustahil, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bagaimana mungkin seorang orientalis ingin belajar Islam, mencari kelemahan Islam, ingin mengejek Nabi Muhammad SAW, ingin mencari kekurangan Al-Quran, tapi justru setelah membacanya dapat hidayah. Bagaimana mungkin ada orang yang awalnya menjadi musuh, sangat musuh bebuyutan Islam, tapi justru ketika Allah Ta'ala memasukkan hidayah ke dalam hatinya, lalu kemudian dia bersyahadat. Tidak satu dua itu terjadi di Eropa, banyak sekali. Oleh sebab itu maka tidak mustahil salah satu dari anak ibu atau kedua-duanya atau suami ibu, maka disitulah kekuatan doa. Jangan pernah bosan berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat dengan Allah adalah orang ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa. Maka banyak-banyaklah berdoa. Lalu kemudian di tengah malam munajatlah kepada Allah, teteskan air mata, minta ampun. Lalu kemudian berdoa, ya Allah, nama suamiku fulan, nama anakku fulan, anak nomor 2 fulan, berikan hidayahmu, bukakan pintu hatinya ya Allah, tanamkan dalam hatinya rasa takut kepadamu ya Allah, maka insya Allah doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doa muhlul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian yang kelima, ibu sebagai seorang pendidik, guru, pengajar, guru yang digugu dan ditiru. Mungkin ibu tidak bisa mengajarkan akidah karena mereka anak kecil, atau ada aturan tidak boleh mengajarkan agama, tapi ibu bisa mengajarkan akhlak, ibu mengajarkan etika, ibu mengajarkan kelembutan, berbakti kepada orang tua, sayang menyayang kepada manusia, sentuh hati mereka dengan kelembutan. Sesuatu yang dari mulut hanya ke mulut juga sampainya. Tapi kalau dari hati akan masuk ke hati mereka. Boleh jadi 1, 2, 3 dari anak itu mengingat kebaikan ibu, menyentuh hati mereka, tersentuh hati mereka, mereka kenang sepanjang zaman. Maka itu lebih baik. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki dunia beserta isinya. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ibu berinteraksi sosial dengan baik, didik anak-anak mereka, berbuat baik pada ayah ibunya. Mungkin saat itu Allah berikan hidayah, mereka melihat ada kelembutan, kebaikan, maka itu juga bagian dari dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai berdebat wajadilhum billati hiya ahsan. Debat adalah para ilmuwan. Mungkin ibu tidak posisi di situ, tapi ibu bisa dengan hikmah, dengan kesantunan. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan kebaikan atas kesabaran dan istiqomah ibu. Allah memberikan ampunan atas segala tetesan air mata yang ibu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
segala kebaikan insya Allah. Allah berikan hidayah buat mereka semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab.